Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Fadli. Di pembahasan kali ini kita akan membahas kembali tentang kelanjutan matriks, yaitu kesamaan dua matriks. Nah, seperti apa pembahasan tentang kesamaan dua matriks? Simak terus video ini sampai habis. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam ilmu matematika, matriks merupakan susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang digunakan untuk mengapit susunan anggota matriks itu bisa berupa tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Nah, kemudian kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara horizontal itu disebut dengan baris. Sedangkan kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara vertikal itu disebut dengan kolom. Kemudian kita juga harus ingat kembali tentang ukuran dari suatu matriks. Ukuran dari suatu matriks itu disebut dengan ordo matriks yang biasa ditulis dalam bentuk M kali N, di mana M adalah baris dan N adalah kolom. Jika matriks A memiliki misalkan 3 baris dan 2 kolom, maka ordo matriks A itu bisa kita tuliskan matriks yang berordo 3 kali 2. Nah, jika teman-teman sudah paham tentang hal-hal mendasar terkait matriks, kita bisa lanjut membahas tentang kesamaan dua matriks. Coba teman-teman perhatikan matriks-matriks berikut. Ada dua matriks yang disajikan, ada dua kesamaan matriks yang disajikan. Yang pertama itu matriks yang berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemennya baris pertama 1, 8, baris kedua 2, 10. Kemudian di ruas kanan dari tanda sama dengan menunjukkan matriks yang sama, bisa dilihat secara jelas. Kemudian yang nomor 2, kita juga bisa melihat ada kesamaan dua matriks yang menunjukkan matriks dengan ordo sama, 2 kali 2. Matriks di ruas kiri itu baris pertamanya 3, kemudian 4 tambah 1, kemudian baris keduanya 7, 9. Sementara di ruas kanannya, di ruas kanan tanda sama dengan itu menunjukkan elemen-elemennya baris pertama akar 9, 5, kemudian baris kedua 7, 3 pangkat 2. Bisa kita lihat dengan jelas baik di kesamaan matriks nomor 1 dan yang nomor 2, ini sama-sama menunjukkan matriks yang berordo sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian tidak hanya itu, jika kita perhatikan baik-baik tentang elemen-elemen pada matriks-matriks di atas, juga menunjukkan kesamaan baik yang dari ruas kiri maupun di ruas kanan. Kedua matriks di samping menunjukkan ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Elemen-elemen yang seletak itu elemen-elemen yang bersesuaian dengan posisi masing-masing antara matriks yang ada di ruas kiri dan matriks yang ada di ruas kanan. Terlihat jelas bahwa kedua matriks di atas menunjukkan ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Dengan demikian, dua buah matriks dikatakan sama jika dan hanya jika berlaku dua syarat. Syarat yang pertama, ordo kedua matriks haruslah sama. Artinya, jumlah baris dan jumlah kolom pada kedua matriks harus sama persis. Maksudnya, ordo matriks pada ruas kiri tanda sama dengan itu harus sama dengan ordo pada matriks yang ada di sebelah ruas kanan dari tanda sama dengan. Kemudian syarat yang kedua itu adalah elemen-elemen yang seletak juga harus sama. Setiap elemen pada matriks pertama harus memiliki nilai yang sama dengan elemen yang seletak pada matriks kedua. Walaupun bentuknya berbeda atau penulisannya berbeda, tapi nilainya harus sama. Ingat, yang dimaksud di sini adalah nilai. Seperti pada contoh di atas, seperti elemen yang di ruas kiri itu 3, kemudian yang di ruas kanan itu akar 9, tapi seletaknya sama. 3 dan akar 9 adalah elemen yang sama, walaupun mungkin dia dalam bentuk yang berbeda. Seperti itu maksudnya. Nah, secara sistematis, jika matriks A dan matriks B memiliki elemen-elemen AIJ dan BIJ, maka A sama dengan B jika dan hanya jika AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J. I ini adalah menandakan baris, kemudian J ini menandakan kolom. Maksudnya I dan J ini adalah menandakan baris dan kolom pada elemen-elemen di dalam matriks. Kita masuk contoh saja biar lebih paham. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Matriks A ini adalah matriks yang berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemennya baris pertama negatif X 2, kemudian baris kedua negatif 3Y Z pangkat 2. Dan matriks B juga matriks yang berordo 2 kali 2
Dengan elemen-elemennya, baris pertama negatif 1, 2, baris kedua 6, 9. Jika matriks A sama dengan B, jika matriks A sama dengan matriks B, maka tentukan nilai X, Y, dan Z. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal bahwa kita punya dua syarat yang harus dipastikan. Syarat yang pertama yaitu matriks A dan matriks B harus berordo sama. Kita lihat soal di atas menunjukkan matriks dengan ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Artinya syarat pertama bagi kesamaan dua matriks ini telah terpenuhi. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah kita harus melihat elemen-elemen yang seletak. Jika matriks A dan matriks B itu sama, maka elemen-elemen yang seletak antara matriks A dan matriks B itu juga harus sama. Dengan demikian, kita dapat menuliskan dengan pasti bahwa negatif X itu sama dengan negatif 1. Maka nilai X itu sama dengan 1. Kita sudah dapatkan nilai X. Berikutnya kita juga telah mengetahui bahwa kita dapat melihat negatif 3Y sama dengan 6. Ini berdasarkan elemen yang seletak ya. Dengan demikian nilai Y itu sama dengan negatif 2 karena Y sama dengan 6 bagi negatif 3. 6 bagi negatif 3 itu sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir untuk nilai Z itu bisa kita peroleh dari elemen seletak Z pangkat 2 sama dengan 9. Maka kita ketahui bahwa Z sama dengan plus minus 3. Dengan demikian nilai X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2, dan Z sama dengan plus minus 3. Saya pikir ini jelas ya teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait contoh soal yang ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini saya yakin teman-teman bisa melihat sendiri dari operasi yang dilakukan di dalam layar materi ini. Saya yakin teman-teman pasti bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Mula-mula kita ubah dulu matriks P ini menjadi matriks transpos, atau kita cari dulu transpos dari matriks P ini. Kita ketahui matriks P ini adalah matriks yang berordo 3 kali 2, sehingga ketika kita melakukan operasi transpos, dia akan menjadi matriks yang berordo 2 kali 3. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan matriks P transpos, sehingga kita substitusi kepersamaan matriks P transpos sama dengan matriks Q. Karena ordonya juga sudah sama, yaitu karena ordonya sudah sama yaitu berordo 2 kali 3, maka kita bisa langsung menentukan masing-masing elemen-elemen seletaknya. Kita bisa mengerjakan dulu yang paling mudah, seperti elemen yang 3B ini sama dengan 3. Karena 3B sama dengan 3, bisa kita tentukan langsung bahwa B ini sama dengan 1, yaitu diperoleh dari B sama dengan 3/3, B sama dengan 1. Saya pikir ini jelas ya, ini sangat mudah untuk menentukan nilai seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan B sama dengan 1. Berikutnya kita lihat elemen yang 2C ini elemen 2C sama dengan 6. Sehingga juga mudah kita dapatkan C sama dengan 6/2. 6/2 itu sama dengan 3. Jadi kita peroleh lagi bahwa C itu sama dengan 3. Saya pikir teman-teman juga sudah mahir menentukan nilai dari suatu variabel seperti ini ya. Berikutnya kita coba kerjakan elemen 2A kurang 4 sama dengan B kurang 5. Kita tadi sudah dapatkan nilai B sama dengan 1. Jadi kita tinggal substitusi. Kita peroleh 2A kurang 4 sama dengan 1 kurang 5. Dengan demikian selanjutnya kita peroleh 2A kurang 4 sama dengan negatif 4. 2A sama dengan negatif 4 tambah 4. 2A sama dengan 0. Jadi karena 2A sama dengan 0, jelas bahwa A ini sama dengan 0. Yang terakhir kita cari nilai D dari elemen. Kita bisa peroleh nilai D itu dari menyamakan elemen D tambah 2A sama dengan 3A kurang C. Nah, tadi kita sudah temukan nilai A sama dengan 0 dan nilai C itu sama dengan 3. Jadi kita tinggal substitusi saja ke dalam persamaan ini. Kita dapatkan D sama dengan, maksud saya kita dapatkan D tambah 2 kali 0 sama dengan 3 kali 0 kurang 3. Kita sederhanakan, kita peroleh D sama dengan negatif 3. Gimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Nah, dengan demikian lengkap sudah kita temukan nilai A, B, C, dan D. Nilai A sama dengan 0, nilai B sama dengan 1, nilai C sama dengan 3, dan nilai D sama dengan negatif 3. Bagaimana teman-teman? Jika ada yang mau ditanyakan dari soal yang tadi, soal contoh yang tadi, itu bisa kalian tuliskan saja langsung di kolom komentar, nanti saya akan meresponnya. Berikut selanjutnya teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal latihan berikut yang ada di layar.
Coba teman-teman kerjakan biar semakin mahir untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kesamaan dari dua matriks. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Belajar terus, selalu latihan, karena jika kalian sering-sering latihan, itu akan membuat kalian semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Khususnya dalam hal ini adalah soal-soal terkait tentang kesamaan dua matriks. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.